kekuatan di Solo sana yang kemudian akan membongkar sesuatu yang bersifat rahasia. Pasti Prabowo juga punya rahasianya Jokowi dan juga rahasianya Gibran. Dan kemudian kalau kita mau bongkar-bongkaran, ngomong aja. Gibran datang dan mukul gong, nggak bisa pidato. Aku tuh, Mas, itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Bagaimana membersihkan kabinet, bukan cuma dari orang-orang Jokowi, tapi dari orang-orang yang tidak eligible, yang tidak pas untuk menduduki jabatan-jabatan. Kejadian yang cukup menarik. Ya. Pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ya. Sebenarnya sudah direncanakan sekian lama. Tapi toh baru terjadi kemarin ya. Dan pertemuannya cukup lumayan, 1,5 jam. Tapi banyak kalangan menduga-duga nih isi pertemuan. Kalau menurut Prof. Ikra nih sebagai ilmuwan politik, apa manfaat dan apa makna pertemuan ini? Ya, pertama ya saya melihat nih suatu hal yang menarik ya, karena tidak ada pemberitaan di pers ya. Maksud saya nggak ada itu sampai di sebuah televisi swasta pun itu hanya menduga-duga bahwa ada pertemuan hanya dan foto kemudian, aja ya? Iya, dan kemudian itu ada istilahnya itu bagaimana dia mengklarifikasi, nanya sama orang Gerindra, nanya sama orang PDIP. Iya, tadi baru aja selesai. Jadi mereka cuma melihat mobilnya Pak Prabowo itu ya, si Maung Bandung itu keluar dari Tengku Umar lah begitu. Cuma apa isinya? Kita nggak tahu. Oke, Prof. Ikra, kira-kira kenapa sampai pertemuan ini tidak terpublikasi secara masif? Biasanya kan kalau pertemuan tokoh-tokoh seperti begini ini kan jauh hari sebelumnya sudah biasa disampaikan. Kemudian dipanggil awak media nih, paling tidak mengambil gambar habis itu keluar kan? Ini kenapa nggak terjadi? Ya, karena tampaknya ya. Atau pertemuan biasa ini silaturahmi biasa atau gimana? Kalau dibilang silaturahmi biasa, kenapa kemudian sampai tertunda-tunda 6 bulan? 6 bulan ya? 6 bulan, karena kan tadinya pertemuannya direncanakan kan sebelum atau setelah pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 2024 yang lalu, gitu kan, sebelum atau setelah itulah ya. Tapi ternyata kan waktu itu ya informasi yang saya dapat itu tidak terjadi, walaupun mereka udah siap menjaga bundaran Tengku Umar gitu kan, ternyata mobilnya Pak Prabowo balik gitu kan, karena ada katanya sih dalam tanda kutip kekuatan di Solo sana yang kemudian akan membongkar sesuatu yang bersifat rahasia dari Pak Prabowo dan akhirnya mereka balik gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau gitu saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini banyak yang tidak menghendaki ya, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ya, kelihatannya mantan Presiden Jokowi yang tadinya tidak menghendaki. Cuma kalau sekarang kan ya saya sih ngomongnya belak-belakan aja. Kalau memangnya cuma Jokowi aja punya rahasianya Prabowo gitu kan. Pasti Prabowo juga punya rahasianya Jokowi dan juga rahasianya Gibran gitu kan. Dan kemudian kalau kita mau bongkar-bongkaran, ngomong aja. Walaupun saya melihat bahwa Pak Prabowo tuh entah dia dalam tanda kutip takut atau tidak berani ya, ataukah kemudian dia masih menjaga sopan santun sebagai orang yang banyak dibantu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini begitu. Jadi itu yang kita tidak tahu persis ya. Tapi kan Anda tahu ya bahwa Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, dalam setiap pembicaraan dia tidak pernah melupakan jasa Jokowi terhadap dirinya ya. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Selalu hidup Jokowi ya. Hidup Jokowi, kemudian saya berterima kasih kemarin juga bicara dengan 7 atau 6 wartawan senior ya, pemimpin redaksi media itu kan juga ngomongnya begitu ya. Saya berterima kasih antara keterpilihan saya sebagai presiden dengan saya dilantik itu ada jeda 6 bulan gitu kan. Jadi dengan 6 bulan itu dia bisa kemudian mempersiapkan pemerintahannya ya. Walaupun buat saya tetap kalau memang itu dipersiapkan, kenapa kemudian buat amburadul gitu kan. Kalau saya lihat ya, Pak Prabowo kok masih terus berupaya untuk meyakinkan orang ya, bahwa dia itu punya program yang baik untuk Indonesia. Yang beda dengan Jokowi. Yang beda dengan Jokowi, yang beda dengan presiden-presiden yang lain gitu kan. Termasuk juga wawancara kemarin. Ini kan kalau Anda lihat sejarah Indonesia ini kan baru pertama kali seorang presiden sampai kemudian 2 kali mengundang wartawan-wartawan pemimpin redaksi media massa ya, baik itu surat kabar, kemudian online, televisi ya. Jadi itu ini rupanya udah pertemuan yang kedua. Saya juga baru tahu ini yang pertemuan yang kedua ya. Dan ini sampai kemarin menghabiskan itu kalau Anda lihat waktu ya, itu lebih dari
2 jam ya. Pertemuan dengan awak media itu ya? Dengan awak media itu saya lihat ya, itu hitungannya itu 2 jam 30 menit sekian ya. Jadi makan waktu banget ya. Jadi apalagi kalau Anda pakai blocking time tuh berapa biayanya? Mahal ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu blocking time atau memang TV One itu menyiarkan secara penuh, karena saya lihat memang cuma TV One yang menyiarkan. Saya nggak tahu TV lain ya, tapi saya coba channel Kompas TV waktu itu enggak, Metro TV juga enggak ya. Jadi pada saat itu cuma TV One. Oke, Prof. Kita kembali, apakah pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu kemungkinan besar analisis kita bahwa jangan-jangan ini bagian dari rekonsiliasi mengajak PDIP untuk bergabung di pemerintahan? Ya, kalau lagi-lagi kita ngelihat ke belakang ya. Sebab kan persoalan Mega sama Prabowo sebenarnya nggak ada persoalan politik ya. Justru harmonis ya? Harmonis. Kenapa gimana? Anda pasti tahu sejarahnya lah ya. Kan itu kan suaminya Mega sendiri ya, Mas Taufik Kemas, yang kemudian datang ke Jordan untuk kemudian meminta Pak Prabowo kembali ke tanah air ya. Dan akhirnya mau, dan kemudian Anda tahu dia kemudian mendirikan partai yang namanya Gerindra, kemudian menjadi calon wakil presidennya Megawati pada pemilu 2009 ya. Dan setelah itu Anda tahu ya, itu berlanjut ya sampai kemudian menjadi pendukung Jokowi Ahok pada Pilkada DKI ya. Dan yang lucu, pada Pilkada DKI dia mendukung Prabowo Ahok, tapi pada 2014 ya, 5 tahun kemudian malah menjadi orang yang berhadapan-hadapan ya dengan orang yang dia bantu gitu kan, untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, makanya dalam hal ini pemilihan presiden 2014 ya, berhadapan-hadapan Jokowi dengan Prabowo gitu. Prof Ikrar, ada nggak kira-kira spekulasi bahwa kemungkinan besar Partai Bu Mega ini diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan? Ada kalau itu bukan mustahil, pembicaraan itu ada. Ya. Walaupun saya melihat Mega pastinya tidak ingin bergabung di dalam pemerintahan ya. Walaupun saya terus terang nggak tahu ini kalimat apa atau kata apa yang dia pakai oleh Bu Megawati ya, ketika dia menjelaskan posisi PDIP. Karena kan posisi PDIP ini baru akan diumumkan pada saat nanti Kongres PDIP pada bulan ini atau bulan depan. Ya. Kenapa? Saya bilang saya nggak tahu. Sebab kalau selama ini kan bahwa Mega sendiri kan selalu mengatakan bahwa kita mendukung pemerintahan apa istilahnya itu Prabowo Gibran, dan walaupun kita tidak masuk ke dalam kabinet dan sebagainya. Tapi kalau Anda perhatikan ya, ketika misalnya Sekjen PDIP itu ditangkap ya oleh KPK, langsung kemudian kan ada satu nuansa politik yang berbeda, ya. Kenapa? Ya, kalau Anda ingat ya, apa yang dikatakan oleh Bocor Halus Tempo ya, bahwa ada semacam pertemuan melalui jalur online ya, antara PDIP dengan Gerindra, dan kemudian membicarakan juga soal Hasto gitu kan. Dan Prabowo kayaknya waktu itu katakan bahwa ya udah ikutin aja terus gitu, nanti gimana gitu. Tapi kan ternyata tidak ada suatu tindakan apapun ya. Kenapa? Karena kan waktu itu PDIP mengatakan misalnya ya, kalau nanti anak buah Anda yang dibegitukan, apakah Anda nggak sakit hati dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya sejak itu pula kan kemudian Anda tahu ya bahwa tidak sedikit di dalam PDIP yang mengatakan bahwa kita harus keras juga di parlemen. Tapi kita tahu ya, Anda lihat ya, ketika PDIP itu menjadi ketua bukan cuma Komisi 1, tapi juga ketua Panitia Kerja untuk revisi Undang-Undang TNI, itu kan justru kelihatannya sangat kooperatif banget. Jadi makanya saya kemudian bingung aja, ini siapa yang menjadi ketua partai ini? Apakah Puan yang kebetulan ketua DPR ya, atau kemudian masih Megawati sebagai orang yang agak keras dalam kaitannya dengan revisi Undang-Undang TNI itu. Jadi ini yang saya lihat ya, walaupun kalau kita lihat secara kenceng ya, bahwa tetap kayaknya mereka masih menginginkan Megawati sebagai ketua umum ya, dan nanti dia lagi memproses siapa yang akan menjadi pengganti Hasto ya, karena biar gimana pun pengganti Hasto itu bukan cuma harus senasib, sepenanggungan dengan Mega, sepemikiran, sepandangan, tapi juga adalah orang yang pintar di dalam melakukan komunikasi politik ya, baik dengan partai lain, dengan kekuatan politik lain, ataupun di dalam partainya sendiri ya. Kan dulu kan ada selentingan kayaknya, apakah ini si Bambang Pacul ya, yang ketua DPD Jawa Tengah gitu kan, ataukah apa namanya tuh, sekarang kan masih Baskara kalau nggak salah ya, yang mantan wakil ketua MPR yang posisinya diambil alih sama Bambang Pacul ya, untuk tingkatan politik di atas gitu kan. Nah kita nggak tahu ya, apakah Baskara nanti bersedia harus keluar dari parlemen ya, karena kan mau tidak mau
sebagai sekjen itu kan harus full time ya? Full time. Oke. Nggak bisa main-main. Prof Ikra, ini kan kalau kita lihat sebenarnya pertemuan Pak Prabowo dan Mega itu sebenarnya kurang dikehendaki oleh Jokowi maupun rejim Jokowi mungkin ya. Dan kita tahu bahwa di dalam kabinet Pak Prabowo itu kan masih banyak orang-orangnya Jokowi. Ini terbukti bahwa ada beberapa menteri yang menyempatkan diri bersilaturahmi ke Solo kan. Itu kan menandakan bahwa masih betapa kuatnya nih cengkeraman Jokowi di kabinet Pak Prabowo ya. Apakah menurut Prof Ikra dengan adanya pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega kemarin ini akan membuat Jokowi dan orang-orang Jokowi ini semakin tidak berdaya, posisinya semakin sudah goyang? Kita harus wait and see. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Prabowo pasca 20 April 2025 ini. Setelah 6 bulan? Setelah 6 bulan. Karena kan Prabowo ini kan selalu menjanjikan akan ada suatu gebrakan politik ya setelah 6 bulan ya. Kalau sekarang kan kemarin masih 150 hari itu pertemuan dengan wartawan ya. Dan berarti kalau sekarang ya masih 150 sekian hari gitu kan. Belum sampai ke 180 ya. Pokoknya 6 bulan. Ya, pokoknya 6 bulan. Ya. Jadi kalau ke 180 hari ya berarti sampai tanggal 20 April ini ya. Kalau banyak orang juga menganalisis itu akan terjadi Prabowo itu benar-benar bebas dari cengkraman Jokowi. Kalau satu misalnya kan itu Ketua Umum Partai Golkar itu berhenti dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu indikatornya? Indikatornya katanya kan. Kenapa kalau ini terjadi, inilah yang kemudian bisa dibilang Prabowo itu punya gigi. Gitu kan. Kemudian yang lain-lain juga ya, kita nggak tahu bagaimana kemudian menteri-menteri yang lain ya, khususnya yang mereka yang di luar dari KIMS. Kenapa saya bilang yang di luar dari KIMS? Karena kan Anda tahu ya, yang asli KIMS itu kan bukan semua yang sekarang ada di kabinet Jokowi, makanya disebut Kim Plus gitu ya. Kayak PKB itu kan baru masuk gitu ya. Kemudian juga Nasdem juga kita tahu juga baru masuk gitu ya. Terlepas dari tidak sedikit pengamat politik yang mengatakan bahwa tidak mungkin Prabowo itu lepas dari Jokowi ya, karena biar bagaimanapun Jokowi lah yang kemudian menentukan dia bisa menjadi presiden ya, melalui Gibran ya. Tapi kita lihat juga ya nuansa politik yang ada ya, tidak sedikit ya, atau tidak dalam berapa kali kesempatan politik ya, itu Gibran boleh dikatakan bukan menjadi wakil presiden ya, tapi malah diposisikan sebagai orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Makanya kemudian Prabowo kelihatannya menugaskan sang adik ya, Hasyim Hadikusumo misalnya kayak waktu peresmian sebuah tempat ibadah dari umat Buddha ya, atau kemudian setelah kasus di waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran datang dan mukul gong nggak bisa pidato ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya, atau Google kan. Mbak Google ya? Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin Presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Ya. Walaupun memang ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Oh, ini menarik. Berarti ada temannya Prof Ikra yang pernah mendapat tugas mengajari Gibran untuk pidato. Betul. Itu waktu masih jadi wali kota? Waktu dia jadi wali kota. Tapi nggak berhasil itu? Nggak berhasil. Berarti kalau begitu memang Gibran ini standar IQ di bawah kira-kira? Saya nggak mengatakan demikian ya, tapi kenyataan lah. Fakta ya? Ya, kalau saya lihat gitu. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan, untuk mempersiapkan tes itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana, karena ada yang orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan, maksudnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura gitu. Itu menjadi satu tanya besar ya. Dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Harus dibongkar ya? Ya, kayak misalnya ada teman ya yang dulu juga berbeda pandangan politik sama saya, dan Anda tahu yang saya maksud ya, seorang ahli hukum
yang tinggal di Bogor. Ya. Dia kemarin kan baru aja bikin suatu TikTok atau YouTube baru kan, yang dia keluarkan pada saat mereka berkunjung ke kantor polisi lah, memberikan suatu data-data baru bahwa Jokowi itu tidak lulus dari biasanya palsu. Betul. Oke, Prof. Ikra, ini kan tadi Prof. Ikra katakan bahwa kalau kita melihat ya bahwa ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang sudah mulai menarik nih jarak ya antara kekuasaan Jokowi. Misalnya kemarin harusnya ada tugas yang diberikan kepada Gibran, itu diberikan kepada adiknya. Tapi mungkin itu karena sekedar melihat kemampuan Gibran diragukan mungkin ya, sehingga dia mendelegasikan adiknya. Apakah kalau menurut Prof. Ikra melihat dengan misalnya kejadian kemarin ini, pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ditambah nanti dengan genap berusianya 6 bulan pemerintahan kabinet Pak Prabowo, nanti ada hal yang menurut kita ini langkah-langkah yang progresif. Misalnya katakanlah orang-orang Jokowi itu nanti akan di reshuffle. Satu, kemudian yang kedua, ada nggak kemungkinan Pak Prabowo memberi ruang nih kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi? Ini kan pelanggaran Jokowi banyak. Seperti tadi yang Prof. Ikra katakan ada pelanggaran ijazah, itu kan semua termasuk pidana kan, belum lagi laporan OCCRV. Gimana menurut pandangan Prof. Ikra? Ya, kalau buat saya itu yang beberapa ahli hukum ya di dalam podcast Anda ya, yang saya suka nonton itu, saya lihat, ini orang nih ngomong apa, ngomong gitu. Jadi tidak sedikit orang yang berbicara, apakah itu seorang aktivis pers independen, ataukah dia adalah dosen yang baru aja dipecat ya dari salah satu universitas di Jakarta ya, yang kampusnya tuh pernah menjadi kampus saya juga gitu. Dan itu dia ya, jadi dari situ ya kan pandangan-pandangan mereka kan seperti itu. Kalau Anda misalnya membuka kesempatan untuk apa istilahnya itu penyidikan atau paling nggak penyelidikan dulu ya terhadap Jokowi dan keluarganya, disitulah yang kemudian kita juga bisa menilai apakah Prabowo ini udah independen atau belum ya. Walaupun mudah-mudahan tidak terjadi kong kali kong seperti yang dulu dilakukan oleh Andi Galip ya, kalau Anda masih ingat dan Presiden B. Habibie pada saat itu ya pokoknya Pak kita bikinlah supaya orang tuh bahagia udah ini, walaupun nanti jalannya persidangan beda gitu kan. Bisa aja sebetulnya kalau memang itu dilakukan oleh Prabowo, mau atau enggak gitu kan. Dan ini Bung, terus terang ya, soal hukum ya, ini kan salah satu titik kunci ya, sampai sekarang nggak pernah selesai. Maksud saya apa janji Prabowo tentang yang dia bilang bahwa saya akan kejar sampai ke Antartika, saya akan kejar, pokoknya macam-macam lah. Tapi tiba-tiba melemah mengatakan bahwa ya balikan aja uang yang Anda korupsi kan, nggak usah ngomong-ngomong, nanti kita bikinlah caranya gimana, coba sampai ke saras itu ya. Dan kemudian juga dia, kalau saya lihat ya, dia juga bukan cuma ingin memberangus pers ya, tapi juga kita-kita ini ya, yang selama ini masih aktif di media-media sosial. Dan saya ngomong terus terang ya, ini kita harus hati-hati ya di dalam YouTube saya, tayangan YouTube saya kemarin yang tentang berlebaran di tengah penderitaan, itu juga ada saya selipkan loh. Kita harus hati-hati loh ya dengan bagaimana nanti rancangan revisi undang-undang penyiaran. Ya. Kenapa? Karena di undang-undang penyiaran itu juga ada kaitannya dengan media sosial. Ya. Dibatasi nanti kita. Dibatasi. Bisa saja atas nama keamanan nasional atau atas nama kepentingan umum ya. Nanti ada punya di beredel ya. Dan ini udah pernah terjadi dengan kasus Rudy Eskamri kan. Berarti kalau Prof. Ikra melihat bahwa sebenarnya kepercayaan publik terhadap Prabowo ini nanti ditentukan oleh kebijakan-kebijakannya. Kalau misalnya dia bisa memberi ruang, memberi kesempatan kepada para penegak hukum untuk mengadili Jokowi dan keluarganya, itu salah satu tolak ukur ya? Iya, itu salah satu tolak ukur yang paling menentukan ya. Apakah kemudian dia serius untuk benar-benar independen from Jokowi. Ya. Karena biar bagaimanapun buat saya ya, itu kan persoalan OCCRP itu kan bukan cuma persoalan tunggal ya. Dan sayangnya Prabowo selalu mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan satu lembaga yang kemudian juga atau orang kuat di Amerika dalam bidang ekonomi yang kemudian punya modal di sebuah media berita mingguan di Indonesia yang katanya kerjanya memecah belah bangsa. Buat saya itu tidak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Ya. Kenapa demikian? Karena sebuah lembaga pers ya, itu kalau memang TBK itu terbuka, siapa aja bisa aja memberikan beli saham dia. Tapi kan siapa yang akan menentukan tentunya ya bukan si pemilik saham tunggal, tapi kan juga
Dewan redaksinya juga masih independen ya. Prof. Ikrar, ini kan pertemuan juga kemarin ya antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, ini kan tidak bisa dilepaskan bahwa ini ada dua partai besar nih. Betul. Gerindra dan PDIP yang bertemu. Apakah kira-kira tidak ada spekulasi misalnya di pertemuan itu jangan-jangan ada kemungkinan mereka akan membicarakan. Karena kan Pak Prabowo ini ingin memperlihatkan kepada publik nih, kepada rakyat bahwa setelah 6 bulan dia bukan lagi orangnya Jokowi. Dia tidak disetir lagi oleh Jokowi. Oleh karena itu dia mulai melakukan pendekatan nih, pembicaraan kepada Ibu Mega untuk menjejaki sebuah kebijakan-kebijakan. Misalnya, katakanlah, apakah kira-kira dia tidak menjejaki bahwa gimana nih PDIP bisa nggak sebagai partai yang membuka peluang, mengusulkan untuk dilakukan pemaksulan terhadap Papa Gibran. Kan bisa jadi begitu pembicaraan-pembicaraan. Kalau itu terjadi ya. Siapa tahu gitu ada koalisi baru. Itulah surprise politik yang boleh dikatakan benar-benar menjadi berita politik terbesar dalam sejarah politik Indonesia ya. Tapi kalau jangan dulu Prof, kan bisa jadi begini tawar-menawarnya. Gimana nih Ibu Mega bilang, oke, saya bisa masuk misalnya ke dalam pemerintahan, tapi masalah Gibran kita harus selesaikan secara hukum. Itu kan bisa didiskusikan. Ada kemungkinan nggak itu semua? Saya kemungkinan itu masih sangat kecil. Ya, kenapa? Karena saya melihat ya, Prabowo tuh paling takut untuk melepaskan Gibran ya. Jadi dia biar aja ada di situ walaupun kemudian tidak diberikan suatu tugas-tugas khusus yang sangat penting lah gitu kan. Anda lihat aja misalnya di TikTok tuh kan ada bahwa ini tugas wakil presiden di negeri Konoha gitu kan. Yang Anda lihat itu, Anda nonton, dia ngambil minuman terus kemudian dibagi kepada anak-anak sekolah dan sebagainya. Coba Anda bayangkan ya, apakah memang gitu tugas dari seorang wakil presiden? Hanya datang untuk misalnya berkunjung ke sekolah-sekolah lagi yang sedang bagi-bagi yang disebut dengan makan siang bergizi gitu kan, ataukah kemudian juga datang ke tempat banjir dan kemudian ngomong begini dan nggak jelas ya, dan kemudian Anda tahu ya itu juga tidak pernah didengarkan sama orang-orang yang di tempat orang yang sedang kebanjiran itu, karena jadi istilahnya dicuekin Prof ya? Dicuekin ya, bukan cuma sama orang di sekitar situ, tapi khususnya oleh ibu-ibu juga nggak dianggap gitu kan. Kenapa demikian? Karena mungkin mereka udah tahu ya, ini pasti ngomongnya seperti copy paste aja. Misalnya kalau gimana caranya untuk jadi wakil presiden, udah ikutin aja itu yang namanya guru agamamu, lakukan aja itu. Orang pikir lah kalau gitu-gituan sih semua orang juga tahu gitu. Oke, jadi kemungkinan kalau menurut analisis Prof. Ikrar nih sebagai ilmuwan politik, pertemuan kemarin kemungkinan besar tidak membicarakan itu ya? Begini, jadi gini Bung, saya melihat biar bagaimanapun Bu Mega ini cukup kritis. Ya. Oke, jadi mungkin itu semua yang dibicarakan kemarin ya sama Ibu Mega? Bisa saja dibicarakan ya, karena yang jelas kayaknya Bu Mega juga akan kita lihat ya. Dia pengen lihat konkretnya dulu seperti apa. Dan dia tidak ingin melakukan suatu janji-janji politik atau putusan politik ya sebelum Kongres ini ya. Sebelum kemudian ada suatu kebijakan konkret dari Prabowo mengenai hal-hal yang diinginkan oleh PDIP. Karena kalau Anda lihat dari perkubuan politik di Kimplas ya bukan mustahil. Yang namanya politik itu kan lawan dan lawan itu kan tergantung kepentingan bersama. Ya banyak juga yang mengatakan bahwa bukan mustahil PDIP, Gerindra dan kemudian Partai Demokrat ya akan menyatu gitu kan. Bukan mustahil ya. Dan kalau itu terjadi Jokowi langsung tersingkirkan ya? Oh, tersingkirkan karena biar bagaimanapun Gerindra itu kan partai nomor 3 terbesar di Indonesia dari segi jumlah pemilih ya. Dan kemudian Demokrat juga boleh dikatakan cukup naik daun belakangan ini ya. Dan kalau Anda masih melihat dari sisi logika berpikir dan juga apakah seseorang itu punya pendidikan yang benar atau enggak, ya bisa lihat ya. Saya yang dulu juga sering mengkritik AHY ya ketika mau jadi calon gubernur DKI, buat saya dia biar bagaimanapun dia lulus ya pendidikan militer ya. Masih mendingan dari Gibran. Ya. Bukan masih mendingan, sangat-sangat mendingan, sangat-sangat lebih tinggi. Apalagi dia kemarin dapat doktor dari sebuah universitas di Indonesia juga ya. Itu dokternya asli ya? Saya tidak mengatakan 100% dia menulis atau enggak ya. Karena kan sekarang dokter itu gampang dikondisikan. Oh iya, ya Anda tahulah itu. Tadi saya bilang makanya kenapa saya menyebut kata ketua umum Partai Golkar ya, karena memang itulah titik kulminasi yang akan menentukan. Karena di mata saya ya. Misalnya kalau Anda jadi dokter itu juga meminta bantuan orang lain untuk melakukan penelitian untuk Anda,
Tapi paling tidak itu Anda yang melakukan menyuruh dan kemudian Anda konsepnya dari Anda sendiri dan harus dilakukan dengan benar-benar akademik ya, benar-benar sesuai dengan moral akademis, etika akademis, saya akan menerima Anda sebagai seorang dokter. Tapi kalau kemudian dia sendiri nggak tahu bagaimana proses itu berjalan ya, cuma gara-gara belum lagi angka plagiat berapa persen juga kita cukup tinggi ya. Dan kemudian dengan bagi-bagi jabatan dan sebagainya ya, makanya saya tanpa tidak aling-aling ya ngomong aja dalam YouTube saya bahwa memang something wrong with that gitu kan. Makanya teman saya Hermawan Sulistyo sampai ya teriak-teriak sana kemari juga ya soal masalah pelacuran akademik ya. Betul. Prof Ikra, itu kan kemarin tuh ya ada 2 peristiwa selain pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega, juga seperti yang tadi Prof Ikra sampaikan bahwa untuk pertama kalinya nih ada seorang presiden memanggil ya, udah 2 kali nih awak media untuk bertemu bicara dari hati ke hati. Kalau menurut Prof Ikra, apa sih sebenarnya yang ingin dituju Pak Prabowo sehingga kemarin, yang terakhir nih pertemuan kemarin memanggil beberapa pimpinan media yang sebagian besar perempuan ya, ngobrol di Hambalang secara terbuka. Apakah itu bagian ingin menegaskan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu bukanlah pemerintahan yang seperti tadi Prof Ikra bilang, jangan-jangan bisa melakukan pengekangan terhadap kebebasan pers dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat bahwa sebelumnya kan ada kejadian tuh, Tempo diteror dengan kepala babi, dan yang ironisnya kok kepala komunikasi istana menjawab dengan jawaban yang menurut saya tidak etis dan tidak pantas ya. Oke, menarik sekali tadi pembahasan dari podcast yang telah kita tonton, dan ya sangat-sangat juga mengejutkan jawaban-jawaban dari Bapak kita mengenai Istana Negara, mengenai Bapak Presiden ketujuh Presiden Bapak Jokowi, dan mengenai juga Gibran. Sangat gimana ya dalam menanggapi dari sebuah video tersebut. Kalau kita lihat ada juga benar dan salahnya, dan kayaknya ini akan terus semakin berkembang dengan masalah-masalah yang telah terjadi dan akan terjadi. Dan apakah ini memang benar-benar rencana dari Ibu Megawati dan Prabowo Subianto untuk memasukkan Jokowi dan Gibran sekeluarga, dan kita masih belum tahu pasti bagaimana tujuan dari mereka, apakah hanya sebagai formalitas saja di mata publik. Oke, sekian dari pembahasan saya, dan berikan